Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu Sri Utami MPD Kons dan teman-temanku semuanya. Saya Yumna Zentakiyah dengan NPM 202201501972, perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota saya yaitu Maharani dengan NPM 202201501970, Siti Husna Fadilah dengan NPM 202201501936, Farah Kamila dengan NPM 202201502006, Syekh Alif Laziale dengan NPM 202201501979, Arya Dwi Putra dengan NPM 202201501985, Anissa Zahra Oktaviani dengan NPM 202201501946, Kinanti Kusuma Dewi Hidayat dengan NPM 202201501925. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang discovery learning. Dalam pengertian, discovery learning atau pembelajaran penemuan adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru secara mandiri, melalui proses eksplorasi, observasi, dan eksperimen. Pembelajaran ini didasarkan pada keyakinan bahwa peserta didik belajar paling baik ketika mereka aktif terlibat dalam proses belajar dan ketika mereka dapat menemukan pengetahuan baru untuk diri mereka sendiri. Baik, di sini saya Siti Husna Fadilah akan menjelaskan ciri-ciri dari discovery learning. Yang pertama yaitu ada peserta didik aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan baru secara mandiri. Yang selanjutnya, ciri-cirinya ada pembelajaran didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan peserta didik yang sudah ada. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, dan yang terakhir pembelajaran berpusat pada peserta didik. Baik, mohon izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sintaks dari discovery learning. Yang pertama, di sini ada simulation ya, atau yang disebut juga simulasi. Nah, tahap simulasi ini menempatkan peserta didik pada kondisi tanpa generalisasi yang dapat menyebabkan kebingungan, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk menyelidiki kondisi tersebut secara mandiri. Nah, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, menganjurkan sumber bacaan, dan mengarahkan proses pemecahan masalah pada aktivitas belajar lainnya. Stimulasi ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan juga membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Nah, ini disampaikan oleh Daryanto ya pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa stimulasi sebagai teknik pertanyaan yang diajukan tersebut menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong keinginan bereksplorasi. Guru harus menguasai teknik memberi stimulus kepada peserta didik agar tujuan mengaktifkan keinginan bereksplorasi peserta didik dapat tercapai. Untuk yang kedua, yaitu ada problem statement yang disebut juga pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau yang disebut juga jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan atau statement
sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang ditujukan. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, ini merupakan sebuah teknik yang berguna dalam membangun peserta didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Untuk selanjutnya, yang ketiga, yaitu data collection, atau yang disebut juga sebagai pengumpulan data. Guru memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Tentu, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan collection, berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak disengaja, peserta didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Putra dengan nomor NPM 2022015011985. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari langkah-langkah atau sintaksis model pembelajaran discovery learning, yaitu ada nomor 4, yaitu tahap pengelolaan data. Pada tahap ini guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Siswa di sini juga berperan aktif dalam mengelola data dalam kegiatan mereka untuk mencari informasi yang tadi telah dijelaskan dari pencarian data atau pengumpulan data dari tahap-tahap berupa wawancara, observasi, dan sebagainya. Habis itu ditafsirkan menjadi satu kesatuan yang baku, menjadi suatu kalimat yang singkat, padat, dan jelas berdasarkan hasil yang diolah, diacak, diklarifikasi, bahkan diperhitungkan dengan secara matang tuh, dan ditafsirkan dengan kepercayaan yang mereka percaya. Adapun tahap kelima yaitu pembuktian atau verification. Pada tahap ini guru memverifikasi tujuan agar proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sesuatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang bisa dapat dijumpai dalam kehidupannya sehari-hari. Peserta didik juga di sini melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang harus dipertahankan secara argumentasi. Biasanya itu diterapkannya tadi itu dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Dan yang terakhir nomor 6 itu adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Guru dalam proses ini mengambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi atau hasil yang dibuktikan. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskanlah prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi, yaitu pengambilan makna data-data secara yang tadinya khusus menjadi umum, atau namanya itu induktif, pengambil kesimpulan secara umum. Dalam hal ini discovery learning juga
dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia siswa, namun sangat perlu diperhatikan untuk dicatat bahwa discovery learning ini bukanlah proses yang mudah atau juga sangat membutuhkan waktu yang cukup, dan juga adanya guru pembimbing yang kompeten dalam proses discovery learning ini. Oleh karena itu, guru juga perlu memberikan bimbingan dan dukungan yang memadai kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihan discovery learning ini ada 5. Yang pertama ini ada peserta didik ini dia lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, peserta didik ini lebih mudah memahami dan mengingat pengetahuan yang mereka temukan sendiri. Lalu yang ketiga ada PESDIK ini bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang keempat, PESDIK juga bisa mengembangkan keterampilan dan memecahkan masalah. Lalu yang terakhir ada PESDIK ini juga bisa menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Baik, di sini saya Farah Kamila akan menjelaskan tentang beberapa kekurangan metode discovery learning. Nah, selain discovery learning ini memiliki beberapa keuntungan, dia juga mempunyai beberapa kekurangan. Contohnya yang pertama, discovery learning ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode-metode pembelajaran yang konvensional. Yang kedua, membutuhkan guru yang kompeten dan memiliki keterampilan mengajar yang baik. Kemudian peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan pengetahuan baru secara mandiri, terutama jika mereka tidak memiliki pengetahuan dasar yang memadai. Dan selanjutnya, peserta didik mungkin tidak dapat menemukan pengetahuan yang benar jika tidak dibimbing oleh guru dengan baik.